Sahabat Alia, udah lama ya kita nggak ngobrolin tentang masalah-masalah tentang kulit. Nah, kali ini kita akan ngobrolin tentang moluskum. Nah, ini ada Mbak Novi dan juga Mbak April. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Semangat nggak sih? Ya, masih pagi, masih iya. pagi ini. Kayak masih ini ya, kayak masih jet lag gitu ya. Mungkin perjalanannya jauh, macet. Iya, panas juga. Oh iya benar. Iya, hawanya ini panas banget Iya, ya. panas banget. Kayak nggak ada anginnya, Nggak ada berseliweran anginnya, gitu kayak loh. anget gitu ya, Mbak? Iya, anginnya kayak anget. Iya, kita di jalan kena angin bukan dingin, malahan Iya, tetap aja panas. anget ya. Iya. Ya sudah menua ya dunia kita ya. Oke, kita ngobrolin tentang moluskum. Itu tuh apa? Moluskum itu infeksi virus. Virusnya namanya moluskum. Biasanya itu sering menyerang pada anak-anak biasanya, tapi pada orang dewasa juga bisa gitu. Salah satu bentuknya biasanya bintil-bintil kecil-kecil gitu, Mbak. Nah, itu nanti bisa menular. Makin lama makin banyak biasanya gitu. Oh, moluskum. Itu biasanya memang di anak-anak ya. Kalau untuk dewasa Bisa Ada, sih, tapi cuman sebagian. jarang. jarang. Yang paling sering sama anak-anak. Oh, itu letaknya di mana? Di wajah atau di badan atau Bisa di mana aja. Di mana aja, terserah Oh, moluskumnya mau tumbuh di mana. terserah ya, dia mau di sini boleh, di sini Iya. bisa gitu ya. Apakah ketika ada moluskum gitu ya di anak itu apa hanya di satu titik aja atau sebenarnya dia bisa melebar kemana-mana? Bisa Bisa melebar kemana-mana. kemana-mana, Mbak. Oh. Jadi ada yang kena di sini terus lebar ke sini ke badan semua. Oh, kayak herpes nggak sih? Kan kalau herpes kayak boncel gitu terus bisa melebar Kalau gitu. herpes kan letaknya cuma satu terus ada di belakang Satu gitu, sisi. satu Kalau sisi. herpes itu hanya satu sisi. Jadi Oh, gitu. misalkan hanya di sebelah kiri, yaitu dia menyebar di sebelah kiri aja. Iya. Gitu. Oh. Bisa depan sama belakang. Kalau moluskum ini rata semua badan bisa. Oh, Semua berarti area. kayak lebih menakutkan yang ini ya, maksudnya bikin khawatir juga Iya. kan ya. Kalau moluskum ini ada gambarnya nggak sih biar sahabat Alia juga lebih jelas nih. Mungkin bisa lihat, oh ini moluskum. Nah, itu contoh dari gambar moluskum. Itu bentuknya kan bintil-bintil gitu, Mbak Ki. Iya. Kadang ada beberapa moluskum 1, 2, 3 itu kayak gabung jadi satu gitu. Oh. Kadang ada yang kayak sendiri-sendiri. Itu dalamnya itu kayak nanah bukan? Bukan. Oh, Lebih bukan. kayak nasi gitu. Nasi. Iya, kayak jerawat Putih-putih gitu. putih-putih. Oh iya iya. Oh. Dalamnya kayak gitu. Dalamnya kayak gitu. Iya. Itu boleh diboncelin sendiri nggak? Nggak boleh sih. Jangan sih, Mbak. Makin Takutnya menyebar ya? iya. Iya. Karena itu kan virus. Virus kan biasanya kalau misal kita kontak langsung nyentuh kulit sama kulit itu Bisa ada nyebar. kemungkinan nularnya. Oh, tapi kan kalau anak-anak itu kan biasanya kayak ini ya, kayak istilahnya jahil juga Iseng, gitu ya, iseng gitu. Terus kalau diboncelin sendiri gimana? Ya bisa nyebar ke Bisa. sebelah-sebelahnya. Tambah merata Iya. gitu ya. Iya. Biasanya paling nggak disangka itu cara penularannya lewat kayak mandi di kolam renang, Di sungai. mandi di iya. sungai. Ih, Itu. takut dong ya. Iya, Iya. karena kan kita nggak tahu orang-orang yang nyemplung di Iya, situ bener, gitu, bener. terinfeksi Ada virusnya apa apa enggak enggak, gitu. Iya. Jadi kita kayak khawatir ya sebenarnya Iya. ya kalau misalkan mau renang di tempat umum gitu, Iya. apalagi kalau udah airnya Kotor, udah keruh iya. gitu ya. Biasanya kan kalau liburan, kalau pagi-pagi datang airnya masih Masih bersih. bening, Iya. Terus nanti kalau udah agak siang udah mulai keruh tuh. Nah, Iya. itu yang harus waspada Iya, sebenarnya. iya. Karena kan kita nggak tahu setiap pengunjung itu membawa Bawa virus apa enggak gitu. Iya benar. Kalau ini tuh timbulnya karena apa sih? karena infeksi. Karena infeksi. virusnya Iya, terinfeksi virus moluskum nempel, itu tadi. iya. Jadi nempelnya di kulit. Di kulit. Makanya infeksinya timbulnya di kulit. Di kulit. Gitu. Oh, bukan karena misalkan faktor cuaca panas kayak Enggak sekarang sih, Mbak. gitu. Lebih ke ketularan ya, karena infeksi. Oh, lebih Iya, ketularan. Berarti kalau ketularan. misalkan ada keluarga kita atau anak kita terkena ini, berarti kita harus tahu ya, ini kira-kira dia ketularannya dari siapa Iya, gitu. Iya. tapi kan susah juga ya Iya kita sih. mau mencari-cari tahu gitu. Iya. soalnya dari air juga bisa. Oh, Mandi iya. di sungai juga bisa, Mbak. Oh iya, untuk anak-anak yang suka mandi di sungai ya. Iya. Atau Jadi sih mungkin yang kemarin. sarannya lebih ke kalau misalkan habis mandi di sungai atau di kolam, mandi lagi aja yang bersih pakai sabun, dihandukin gitu selesai.
Oh, sebenarnya bisa Untuk meminimalisir, ya, si tertularnya virus itu tadi, itu. ya. Oke, jadi kalau ini nanti yang dirasakan apa sih? Gatel kah atau gimana? Biasanya sih nggak ada Nggak keluhan. ada rasa. Heeh. Oh, nggak ada rasa. Iya, cuma makin banyak gitu aja. Kadang di beberapa pasien ada yang gatel sih, cuman nggak yang gatel heboh gitu enggak. Oh, Biasanya gitu. kalau pada anak kecil orang tua itu mengeluhkan karena tambah banyaknya itu. Kok makin benjolannya itu makin banyak bintil-bintilnya gitu. makin banyak ya, kenapa gitu. Akhirnya dikonsulkan. Gitu. Tapi ini untuk ukurannya kecil-kecil kayak gini atau sebenarnya dia bisa membesar gitu, gede gitu sih? Enggak sih. Lebih kecil-kecil memang. Kacang Lebih kecil hijau, tapi kacang rata. hijau gitu, Iya. Mbak. Oh. Bintil-bintil kayak kacang hijau gitu. Iya ya, mengganggu sih ya sebenarnya ya. Iya. Apalagi dia bisa ke seluruh tubuh. Iya, ya kan? Wajah-wajah Bisa juga. Iya. Bisa. Sering kok anak kecil di wajah-wajah itu, Mbak. Oh, apa nanti takutnya dikira biang keringet ya? Nah, kayak gitu. Tapi bentuknya beda, Beda Mbak, sih dengan ya. biang keringat, iya. Dengan biang keringat. Oke. Mungkin gambar yang kedua itu kayak lebih jelas. Nah, ini biasanya paling banyak tuh bentuknya kayak, maksudnya sama dengan warna Kayak kulit. bintil-bintil Heeh. itu memang. Iya. Sama kayak dengan warna kulit. Jadi nggak ada kemerahan, nggak ada, ya nggak ada apa-apa. Ya cuma mengganggu aja gitu ya, mengganggu estetika si kulit anak gitu ya. Tapi nggak dirasakan panas kah Enggak. atau gatel Enggak gitu? sih, cuma tambah banyak itu aja sih yang dirasakan. Oh iya, kalau misalkan nggak diobatin karena memang si anak kan ditanya kerasa apa, terus dia nggak ada gitu ya. Kalau misalkan nggak diobatin, itu efeknya ke depan itu seperti apa? Ya, Tambah semakin banyak. itu aja. Cuma sebagian pakai Iya, iya, makin Tapi kan banyak. ganggu ya, Mbak. Kalau misalkan kita sebagai orang tua, iya anakku kenapa ya kok? Nah, apalagi di lama- wajah gitu. Makin Oh, iya. banyak kan malu juga dianya. Iya sih, benar-benar benar. Itu biasanya anak-anak tuh sekitar usia berapa? Bayi juga ada. Oh, bayi ada. Kurang dari 1 tahun sampai 12 tahun ada. Oh iya sih, anak-anak kan memang kalau dari WHO sendiri sampai usia 17 tahun 18, itu 18 iya, ya, itu termasuk kan anak. termasuk anak Iya. gitu ya. Tapi kalau kita ngerasa kalau anak udah 17 tahun gitu kayaknya Udah. ya udah kayak masih anak-anak tak gitu kan udah gede gitu ya. Anak-anak tuh kayak berasa usia SD gitu. Oh, oke. Jadi memang dari penyebaran virusnya itu ya dari apa ya tertularnya Iya. itu ya dari tertular bukan karena biang keringet, hawa panas gitu. Karena kan memang sekarang hawanya panas banget. Itu ada keluhan-keluhan apa di klinik terkait hawa panas, Panas ini? ini, ya itu sunburn itu kayak kena sinar Sinar matahari gitu-gitu. Oh, yang mukanya tambah gosong. Nah, gosong. gitu-gitu. Kalau Oh, nggak ada ya? putih-putih gitu, iya. Oh iya, mungkin kita bisa bahas yang ini ya muka Iya, next. muka putih-putih Iya. itu ya. Soalnya kan memang mengganggu, Iya. mengganggu. Kok tiba-tiba anak saya itu kan dialaminya juga sama anak-anak juga gitu Iya, ya. anak-anak banyak, orang tua juga ada. Orang tua juga ada ya? Wah, hati-hati dong saya. Jadi penasaran, mungkin nanti bisa dibahas yang Iya, itu ya. next ya. Apa sih itu namanya? Sunburn. Sunburn. Oh, sunburn. Iya. Kalau kita bahasanya kayak rataan. Pernah dengar nggak sih bahasa Iya, itu? keterataan. Iya, gitu ya. Putih-putih dia. Mbak. Iya, itu dari mana ya bahasanya ya? Desa itu. Ya beda. Beda kalau kita ngobrol sama ini ya yang ahlinya gitu ya. Oh ya, Kayak ada bahasa-bahasa yang punya gitu ya, Mbak? Mm-mm. Kalau molluscum ini bisa sembuh nggak sih? Kalau misal sembuh sendiri tuh kayaknya kasusnya ini ya, Minimal. Mbak. Mm-mm. Nggak bisa. Jarang Nggak gitu bisa loh. ya kalau sembuh karena, sendiri itu ya. Karena kita sebagai orang tua, ya masa nunggu banyak dulu Baru terus disembuhin. baru nunggu sembuhnya kan makin lama makin banyak soalnya. Jadi biasanya itu untuk penanganannya kalau di milis ya itu Pak Dokter menawarkan untuk kayak semacam diambil dikuret gitu. Hah? Satu-satu gitu Iya, ya? Satu-satu. iya. Dikerok gitu. Berarti kayak butuh ketelatenan dong ya? Iya, apalagi kalau anak-anak. banyak. Nah, iya kan anak-anak kan gerak-gerak gitu. Iya, Mbak. bener. Jadi kayak dikejar waktu. Iya. Oh, itu Harus berarti cepet kan kalau anak-anak satu-satu. gerak makin nangis gitu. Iya, bener. Satu-satu, Mbak. Jadi kita neliti satu-satu Iya. sebelum dikuret itu kita teliti dulu, dikasih tanda, biasanya dibersihkan, kasih tanda mana aja yang mau diambil. Oh. Jadi nanti pas Tindakan, eksekusi ya. enak gitu, tinggal kuret gitu aja. Oh, tapi kan kalau banyak kayak gitu juga
memakan waktu yang lama Iya, gitu iya. ya. Yang susah itu kan kalau anaknya nggak kooperatif ya Mbak, nangis apa. Ya itu ada Susah. pengalaman itu nggak sih? Maksudnya jadi mbak-mbak di sini tuh jadi kayak ikutan tantrum juga gitu loh. Karena anaknya kan nggak bisa diajak kerja sama Iya, gitu Lebih ya. ke megangi sih memang, lebih ke megangi Lebih anaknya. ke kalau misal anak kan memang susah kita mau ngasih pengarahan atau Iya. apa. Lebih ke orang tuanya. Kalau misalkan orang tuanya setuju dan Iya. mau, ya udah tinggal dikerjakan aja gitu. Tinggal kita Yang susah kan megangin. kalau orang tuanya kan nggak kadang ada mau, yang nggak iya, tega, nggak tega. lihat anaknya kesakitan, Iya, nangis gitu kan Mbak. Heeh. PR-nya lebih ke orang tuanya sih yang harus disiapkan. Jadi sebelum tindakan konsultasinya ke orang tuanya juga gitu ya. Dikasih nanti tekniknya gini-gini Bu. Pasti nangis, pasti itu gitu. Karena kan sakit kan. Iya, iya. Meskipun dibius, cuman biusnya kan hanya lokal situ Semprot ya. aja. Heeh. Oh, iya. Tetap terasa. Tetap kerasa ya si Iya. anaknya kayak itu apa dicongkel gitu. Iya, kayak dicongkel dikurat satu-satu gitu, satu-satu. dikerok gitu Mbak. Oh, dikerok satu. Iya. Jadi Iya sih, tujuannya aku ngebayanginnya juga agak ini loh, agak ngilu loh. Iya. Tujuannya kan untuk mengikis si moluskumnya itu tadi Iya, Mbak, biar supaya keangkat gitu. karena di dalamnya tuh ada virusnya yang Putih putih-putih kayak itu ya. nasi itu tadi itu virusnya. Jadi harus sama akarnya juga diambilnya. Jadi itu harus keluar. Kalau itu masih ada cuma kulitnya aja yang Dilukai. dilukai nggak ini. Nggak bisa ya. Nggak bisa, Jadi tetap memang harus kemungkinan dalam. Maksudnya iya. ya semuanya itu Sampai ya putih-putihnya itu keluar. keluar gitu. Iya. Berarti kalau misalkan makin banyak berarti kerjaannya Pak Dokter makin Iya, banyak ya. Saya juga makanya kalau susahnya kan di situ Mbak Ki. Iya, Kalau iya. misal belum anaknya yang nangis, Nah, nggak iya. nggak kooperatif gitu. terus susah. orang tuanya nggak tegaan gitu kan tambah kita susah juga. Iya ya, anak saya udah lama nangisnya gitu ya kadang kan ya. Padahal sebenarnya kalau bisa kerjasama itu kan bisa lebih cepat ya. Cepet, iya. Oh iya.